Di video sebelumnya, kita udah bahas teori dari MDA Framework dan sudut pandang seorang desainer. Tapi jujur aja, teori yang tanpa praktek itu kan cuma omong kosong. Sekarang, mari kita lihat gimana cara kerjanya di dunia nyata. Misalnya, kalian pengen bikin game horor. Tujuan akhirnya atau estetiknya, kalian itu pengen pemain ngerasain panik dan takut. Masalahnya, sebagai seorang game dev, kalian itu nggak bisa tiba-tiba ngetik kode player set fear 100%. Nggak ada tombol instan seperti itu. Jangan hanya cuma bikin hantunya serem, terus tiba-tiba muncul jadi jump scare. Itu cuma ngagetin aja. Itu nggak bikin pemainnya jadi takut dan panik. Terus apa yang harus dilakukan? Sebagai seorang game designer, solusinya ada di mekaniknya. Kalian harus bikin aturan yang sangat menyiksa. Pertama, bikin lari karakternya itu jadi lambat. Yang kedua, bikin musuhnya misalnya bisa lari sangat cepat. Ketiga, atau kasih peluru tapi jumlahnya cuma dikit aja. Apa hasilnya? Saat game dimainkan, terciptalah sebuah dinamikanya. Saat bertemu musuh, pemain akan lari panik tuh kesana kemari sambil menembak secara ngawur karena dia takut mati. Perilaku lari panik inilah yang sudah kalian siapkan lewat aturan tadi. Dari situlah rasa takut alias estetiknya akhirnya tercipta. Nah itu kalau kita bikin game dari awal. Gimana kalau kita lagi testing sebuah game? Terus ada player yang komplain, game ini ternyata ngebosenin banget. Banyak game dev pemula biasanya langsung denial dan bilang, "Hah? Bagian mana yang salah? Kodenya udah bener kok dan gak ada yang error." Kodenya memang benar, tapi desain kalian yang gagal. Jadi kalian bisa gunakan MDA Framework ini untuk mencari kesalahannya ada di mana sih? Masalahnya ada di estetika. Pemainnya merasa bosen, mundur lagi. Cek dinamikanya. Kenapa bosen? Oh, ternyata ketika dimainkan, pemain itu cuma berdiri, diam di satu titik sambil menembak musuhnya. Mereka nggak perlu repot untuk gerak. Terus, kamu harus mundur ke mekaniknya. Ubah aturannya. Misalnya, sekarang musuh bisa lempar granat ke tempat pemain bersembunyi. Hasilnya apa? Pemain terpaksa jadi lari untuk ngehindarin granatnya. Sehingga dinamikanya itu berubah. Otomatis, rasa gamenya jadi tegang dan seru. Atau estetiknya juga berubah. Jadi, seorang game designer itu persis seperti seorang dalang yang sedang memainkan boneka tali seperti ini. Tali-tali yang kalian tarik itu adalah mekanik atau kode aturannya. Tarikan tali itu menciptakan aksi atau gerakan boneka yang kita sebut dengan dynamics. Dan pada akhirnya, semua pertunjukan itu dilakukan demi satu tujuan, menghibur para penonton yang menonton di bawah, alias menciptakan perasaan atau aesthetics. Berhentilah cuma jadi penikmat game yang asal komplain aja. Mulailah berpikir dan merancang game kalian layaknya seorang dalang yang memegang kendali penuh.